Halo, selamat sore sahabat-sahabat PTRP. Bertemu lagi dengan kami, saya sendiri Gunggun Putra Situmorang dan rekan saya Rista Nehemia Manurum. Selamat sore Kak. Selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik. Di sini kami sebagai internship partners dari Lofim PTRP yang bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas dan Fakultas Hukum Universitas HKBP Numensen Medan. Kami di sini akan membahas tentang menyampaikan secara singkat mengenai positif dan negatif mengkritik seseorang dapat dipidana atau dengan istilah lain jarimu adalah jerujimu. Mungkin banyak teman-teman yang bertanya-tanya arti dari jarimu adalah jerujimu itu apa? Saya akan coba menjelaskan terlebih dahulu. Itu adalah sebuah peringatan agar kita berhati-hati dalam bersosial media. Jangan asal mengkritik dalam ketika. Sama halnya seperti mulutmu adalah harimaumu. Baiklah, untuk kronologi kasusnya dapat diceritakan oleh rekan saya. Oke Kak, apakah Kakak dapat memberi contoh kasus yang lagi booming-boomingnya atau yang sedang hangat di kalangan masyarakat untuk kita diskusikan di sore hari ini? Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh dari jarimu adalah jerujimu. Saya akan memberikan contoh agar teman-teman dapat lebih memahami bagaimana sih sebenarnya konsep dari jarimu adalah jerujimu. Saya akan mengangkat kasus yang menimpa seorang artis yang terkenal yang bernama Nikita Mirzani. Pada Mei 2022, Nikita Mirzani mengunggah di akun Instagram pribadinya artikel yang dimana mengandung gambar yang diduga merupakan foto dari Dito Mahendra. Dito Mahendra, apakah itu pebisnis yang terkenal itu? Iya, betul. Dito Mahendra merupakan salah seorang pengusaha sukses dan kaya raya dan juga merupakan kekasih dari Nindi Ayunda. Kemudian, Nikita Mirzani menyunting artikel tersebut yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra. Dan postingan tersebut awal mula diketahui oleh salah satu karyawan Dito. Karena Dito sendiri tidak mengetahui secara langsung tentang unggahan tersebut, di mana unggahan tersebut dilihat oleh karyawan Dito yang bernama Hairul. Karena mendapat laporan dari karyawannya tersebut, Dito merasa tidak senang atas unggahan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani yang berisikan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap dirinya. Lalu, mengetahui hal tersebut, Dito akhirnya melaporkan Nikita Mirzani ke Polresta Serang Kota pada 16 Mei 2022. Laporan yang terregistrasi dengan nomor LP-B-263-5 Romawi _2022-SPKT.C Polresta Serang Kota Polda Banten itu terkait kasus dengan pencemaran nama baik. Maka dari itu, Nikita Mirzani disangkakan dengan pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Kemudian jagat maya kembali dihebohkan lagi dengan unggahan Nikita Mirzani yang dimana karena laporan yang dilakukan oleh Dito. Dalam tahap penjemputan pertama yang dilakukan oleh pihak kepolisian di tempat kediaman sendiri Nikita Mirzani pada pukul 3 WIB. Namun, penjemputan paksa yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Nikita Mirzani dinyatakan gagal karena Nikita Mirzani enggan untuk keluar dan menemui polisi. Karena tidak mendapatkan hasil, pihak kepolisian meninggalkan tempat kediaman Nikita Mirzani. Penyidik telah berupaya mengedepankan asas restoratif justice terhadap perkara tersebut. Namun, upaya damai itu tidak membuahkan hasil karena ketidakhadiran Nikita Mirzani. Kemudian dilakukannya penjemputan paksa yang kedua yang dimana dilakukan oleh pihak kejaksaan. Singkat ceritanya, setelah Nikita Mirzani ditahan, jaksa penuntut umum akan mempersiapkan surat dakwaan dengan waktu 20 hari untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Serang. Berhubungan karena kasus ini belum sampai pada tahap persidangan, maka demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai contoh kasus pencemaran nama baik dan penghinaan atau dengan istilah lain jarimu adalah jerujimu.
yang dilakukan oleh salah satu artis terkenal yang bernama Nikita Mirzani terhadap seorang pengusaha sukses yang bernama Dito Mahendra yang berawal atau yang diawali dari unggahan Instagram pribadi milik Nikita Mirzani. Wow, ini kasus yang sangat menarik untuk didiskusikan ya. Lalu apa langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh pihak kejaksaan supaya Nikita Mirzani dapat dilakukan tahap penyidikan? Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah pihak kejaksaan harus melimpahkan tersangka kepada pihak kepolisian agar dapat dilakukannya tahap penyidikan. Lalu setelah dilakukannya tahap penyidikan dan Nikita Mirzani dinyatakan positif bersalah, maka statusnya menjadi terdakwa. Yang jadi pertanyaannya, Nikita Mirzani akan dikenakan pasal berapa menurut kakak? Seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi, kalau Nikita Mirzani itu terkena pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Wow, ini dari contoh kasus yang telah dijelaskan oleh rekan saya dapat mengambil kesimpulan jelas Nikita Mirzani melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE yang dimana menyampaikan berita tidak jelas sehingga pihak yang dirugikan merasa tidak senang dikarenakan laporan dari karyawannya kepada yang dirugikan yang dinamakan di mana orang tersebut orang pertama yang mengetahui unggahan Nikita Mirzani. Maka dari itu karyawan tersebut memberitahukan kepada Dito selaku atasannya. Kemudian karena Dito merasa dirugikan atas unggahan Nikita Mirzani, maka perbuatan Nikita tersebut dilaporkan ke Polres Serang Kota, atau dalam arti kasus Nikita Mirzani tersebut masuk ke dalam delik aduan, di mana di dalam delik aduan dikatakan bahwa delik yang dapat diproses apabila ada yang dirugikan dan yang dirugikan tersebut melaporkan kepada pihak yang berwajib. Demikianlah yang dapat kami diskusikan di sore hari ini. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi teman-teman sekalian agar tidak sembarangan dalam mengunggah sesuatu postingan yang merusak kehormatan orang lain ataupun yang merugikan diri sendiri. Maka diperlukan kehati-hatian dalam bersosial media. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.